Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Kami mintakan perhatian jemaat atas penyampaian warta kebaktian. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Eben Hasyir. Warta kebaktian nomor 27 garis miring KKA garis datar JEB garis miring D.15 garis miring 12 garis miring 2021 tanggal 31 Desember 2021. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Majelis Jemaat Eben Hasyir dengan penuh sukacita menyampaikan selamat datang, selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Selanjutnya, Majelis Jemaat GPM Eben Hasyir meminta perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terhadap penyampaian beberapa informasi sebagai berikut. 1. Mengakhiri tahun pelayanan 2021, Majelis Jemaat menghimbau seluruh warga jemaat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan, sehingga proses perayaan akhir tahun dan sambut tahun baru dapat dilakukan dengan baik. Kedua, kebaktian perayaan tahun baru akan berlangsung pada Sabtu, 1 Januari 2022 dengan pengaturan sebagai berikut. Pukul 6.30 di Eben Hasyir, sektor pelayanan 5 sampai dengan sektor pelayanan 9. Pukul 9 di Eben Hasyir, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 4 dan sektor pelayanan 13. Pukul 7 di Gloria, sektor pelayanan 10 sampai dengan sektor pelayanan 12. Ketiga, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa kampanye bersih lingkungan akan dilaksanakan oleh seksi pos jemaat dan pengurus bidang 2 EMGPM cabang Eben Hasyir melalui pemasangan baleho pada lokasi wilayah pelayanan jemaat. Mohon partisipasi dan kerjasama jemaat untuk proses yang dilaksanakan sekaligus dalam upaya untuk menata seluruh kehidupan bersama, terutama dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, sehingga COVID dan bencana alam tidak lagi menghantui kehidupan kita. 4. Kebaktian Minggu 2 Januari 2022 berjalan sesuai dengan waktu kebaktian Minggu dan merupakan kebaktian perhaliran untuk pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 9 Januari 2022. 5. Kebaktian saat ini akan dilayankan dengan menggunakan tata kebaktian syukur akhir tahun. 6. Kebaktian ini dilayani oleh Pendeta D. Lopuha Soparwe. 7. Bacaan Alkitab dalam kebaktian ini didasarkan pada bagian Alkitab, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. 8. Nyanyian persiapan pelengkap kirim jemaat nomor 219 bait 1 dan 2. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Eben Hasyir, Ketua Pendeta Khotib J.A. Koritelu, Sekretaris Penatua Beninitus Makasale.
Bapak dan Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat malam, salam. Mari ketong ada dalam kebaktian akhir tahun ini. Penolong kita sepanjang perjalanan hidup di tahun ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang perjalanan kehidupan manusia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terpujilah Yesus Kristus yang telah menjamin dan menebus kita. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti dan mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Diberkatilah ibadah akhir tahun 2021 ini dalam kuasa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu, beri kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku, setiap hubunganku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Bapak dan Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita membuka diri di hadapan Tuhan untuk melihat kasih setia Tuhan dalam perjalanan kita di tahun 2021 ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa tahun ini akan berlalu. Ada banyak kenangan yang terukir di lembaran hari-hari hidup yang kita jalani. Susah, senang, baik, buruk, sukses, dan gagal. Marilah sejenak kita kenang kembali seluruh pengalaman hidup yang syarat makna itu dan rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
tahun ini ada yang bertambah usia, namun ada juga yang tutup usia. Ada yang berhasil dan bahagia, tetapi ada juga yang gagal dan kecewa. Ada yang tetap bersekutu, tetapi ada juga yang harus terpisah. Begitu banyak hal yang terjadi, dan jika kita ada di hari ini, siapakah penolong kita? Di antara berbagai dinamika kehidupan yang kita telah jalani, kasih sayang dan perlindungan Tuhan tidak pernah berakhir. Meski ada yang mungkin lupa atau baru kali ini teringat, Dia tetap menunjukkan penyertaannya sepanjang jalan kehidupan ini. Patutkah kasih-Nya sepanjang jalan hanyalah dijawab dengan tarian sukacita dan rasa bangga, karena kita berhasil mencapai akhir tahun ini. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Tuhan, atas semua kesalahan dan dosa-dosa kami perbuat, kami berseru, ampunilah kami Tuhan. Saudara-saudara jemaat
Tuhan selalu menyediakan karya pengampunan kepada kita. Meski begitu, bukan berarti kita tetap hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan tahun 2021 ini dengan komitmen menjadikan hidup kita saluran berkat bagi sesama dan dunia ini di tahun yang baru nanti. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita ada dalam sabda akhir tahun, dan pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar di saat ini terambil dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 21. Mazmur 77 ayat 12 sampai 21. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Datanglah Roh Kudus kepada kami, agar firman yang akan kami baca dan kami dengar ini akan selalu menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami dari hari lepas hari. Amin. Mazmur 77 ayat yang ke-12 hingga yang ke-21 yang berbunyi demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Bahkan anak-anak panamu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding. Kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang, melalui laut jalan-Mu, dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba, dengan perantaraan Musa dan Harun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak dan Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021.
hanya menghitung jam saja kita akan melepaskan tahun 2021 dan menyambut tahun baru tahun 2022. Jika kita menyimak dan mengevaluasi hari, minggu, bulan yang kita sudah jalani sepanjang tahun 2021 ini, maka tentu banyak kisah dan pengalaman yang dialami oleh masing-masing pribadi, keluarga, yang tentunya berbeda satu sama yang lain. Namun satu hal yang pasti Bapak dan Ibu, anak-anak, yang dialami oleh semua orang adalah bergumul dengan pandemi virus corona yang selama ini memporak-poranda kebiasaan dan hidup budaya yang dijalani sebelum COVID-19 itu. Bahkan masih segar di ingatan kita Bapak dan Ibu, bahwa pandemi COVID-19 ini cukup banyak memakan korban jiwa yang memang di antara kita ada yang mengalaminya dengan kehilangan orang yang kita kasihi. Selain kehilangan orang-orang yang kita kasihi akibat pandemi COVID-19, tetapi juga karena sakit penyakit, kecelakaan di laut, kecelakaan di darat, di udara, dan semuanya ini membawa duka dan tangisan yang mendalam. Selain itu ada juga peristiwa alam yang terjadi di mana-mana tempat yang menimpa saudara-saudara kita. Gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, lautan bergelora, yang mulai dari awal sampai akhir tahun kita mengalami peristiwa alam yang banyak makan korban jiwa dan harta benda. Dan bukan hanya itu saja Bapak dan Ibu, peristiwa ini kita alami dan terjadi sepanjang tahun 2021 ini. Tetapi manusia juga ribut sana sini, suami dan istri, orang tua dan anak, adik dan kakak, tetangga dengan tetangga. Hanya karena nafsu kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Di samping situasi dan kondisi yang membuat kita ada dalam duka cita, ada dalam sedih, kecewa, khawatir dan takut, tetapi juga banyak hal yang mendatangkan kebanggaan dan sukacita bagi diri pribadi, keluarga, persekutuan ini. Di antaranya Bapak dan Ibu, anak-anak kita sukses dalam studi, ada dalam promosi jabatan, kenaikan pangkat, kelahiran anak, dan banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang dialami dan dinikmati dalam hidup sepanjang tahun 2021 ini. Itulah dinamika hidup yang tidak lepas dari suka dan duka. Dan karena itu Bapak dan Ibu, anak-anak kita, Pengkhotbah pasal 3 ayat 3 mengatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk bersenang. Ada waktu untuk memberi dan ada waktu untuk menerima. Situasi ini silih berganti dalam hidup. Walaupun demikian Bapak dan Ibu, apapun yang menimpa kita, yang kita alami dalam perjalanan hidup ini sebagai orang-orang yang percaya dan mengimankan Tuhan, harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan hidup ini. Tuhan sangat baik dan setia kepada kita. Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi pada kita. Dan Tuhan selalu dan setia menggenapi janji itu bagi kita. Dan terbukti Bapak dan Ibu, anak-anak, atas tuntunan tangan kasih-Nya kita boleh tiba
dan ada di penghujung tahun 2021 ini. Karena itu kita diajak Bapak dan Ibu anak-anak untuk mengingat, merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Sekalipun banyak hal berubah seiring perjalanan waktu, tapi satu hal yang pasti adalah kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Meskipun seringkali kita jauh dari Tuhan. Dengan demikian firman Tuhan Mazmur pasal 77 ayat 12 hingga 21 yang tidak lepas dari ayat pertama sampai dengan ayat 11 akan menuntun kita, memberikan penguatan bagi kita untuk memahami tentang kasih setia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan ini. Dengan melihat pada tema akhir tahun bersyukur atas tuntunan Tuhan. Bapak dan Ibu anak-anak, Mazmur ini menceritakan tentang seseorang dalam menghadapi kesulitan yang besar. Ia berseru kepada Allah tetapi tidak dapat menemukan bukti dan memberikan tanggapan kepadanya. Kalau memang demikian, dia harus bertindak sama seperti pemazmur yang tetap berseru kepada Allah siang dan malam sambil mengingat perbuatan-perbuatan kasih Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan itu terjadi pada masa lalu. Demikian juga dengan kita Bapak dan Ibu. Tindakan kita untuk mengingat apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita di waktu lalu. Jika tanpa didasari oleh sikap iman, maka akan menghasilkan nostalgia belaka. Namun jika tindakan kita untuk mengingat karya Tuhan ini dengan dilandasi oleh iman, atau respon hati yang positif yang kita miliki dalam kehidupan ini, maka akan menghasilkan kekuatan dan memampukan kita untuk lebih berkomitmen dalam hidup rendah hati dan setia kepada Tuhan. Olehnya itu pemazmur dalam teks bacaan tadi pada ayat 13 ia mengatakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Karena itu, saat pemazmur berhadapan dengan situasi yang sulit, ia tidak tinggal diam, tapi ia mengambil waktu untuk mengenang kembali bagaimana keajaiban-keajaiban yang pernah dilakukan Tuhan sebelumnya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya terus dan menerus atas kehidupan manusia. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umatnya dari segala belenggu dosa. Setelah ia merenungkan segala kebaikan Tuhan, pemazmur lalu sampai pada kesimpulan pada ayat yang ke-14. Ia mengatakan, ya Allah jalanmu adalah kudus. Allah mana yang begitu besar seperti Allah kami. Bapak dan Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan. Pemazmur benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Dia mengaku Allah itu sangat baik dan setia dalam setiap situasi yang ia hadapi dan ia alami bersama dengan bangsa Israel. Ia sendiri mengalami sentuhan kasih Allah yang sangat besar dan berkuasa. Allah tidak pernah berubah Bapak dan Ibu anak-anak. Allah setia menuntun umatnya keluar dari kesusahan
seperti zaman Musa dan Harun. Bertolak dari pengalaman bersama dengan Tuhan, pemazmur lalu mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lihatlah akan kebaikan Tuhan atas kehidupan ini. Beta ulangi kalimat ini Bapak dan Ibu. Bertolak dari pengalaman bersama dengan Tuhan, pemazmur lalu mengatakan, bukan dia mengatakan bagi orang-orang Israel saja, tapi bagi kita saat ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lihatlah akan kebaikan Tuhan atas kehidupan ini. Itu berarti kalau kita ada di penghujung tahun 2021 ini dengan banyak hal yang kita rasakan dan alami, kita diingatkan untuk merenungkan kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki dan kita nikmati saat ini itu adalah berkat Tuhan atas kita. Jangan pernah sekali-kali kita katakan bahwa semua hal dalam hidup yang kita dapati dan kita nikmati dan alami di sepanjang tahun 2021 ini, itu karena kita mampu, itu karena kita kuat, itu karena kita pintar dan kita berprestasi. Namun apa yang kita miliki Bapak dan Ibu, anak-anak, dan alami saat ini, itu semata-mata karena Tuhan mau menunjukkan kasih setianya bagi kita. Oleh sebab itu jangan kita terjebak untuk membanggakan semua yang kita miliki. Tetapi banggakanlah, megahkanlah karena Tuhan. Sebab lebih besar jika kita berbangga karena mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Dengan demikian Bapak dan Ibu anak-anak, bagian firman Tuhan ini memberikan jaminan bagi kita, memberikan penguatan bagi kita pribadi, keluarga, bahkan gereja yang terus bergumul tentang kasih setia Tuhan, kasih yang tidak pernah berubah. Selalu membangun komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pengakuan dan keyakinan iman dari pemazmur mestinya menjadi pengakuan dan keyakinan kita bahwa kasih setia Allah tidak terhitung banyaknya, bahwa kasih setia Allah tidak terhitung besarnya. Kasih yang menuntun kita untuk tetap menikmati kehidupan sebagai bukti kasih dan anugerah Tuhan atas kita. Dengan demikian, setiap momen dalam hidup ini menuntut kita untuk membuka mata iman kita untuk melihat karya Allah yang tidak hanya terjadi bagi kita, tetapi bagi semua orang yang masih terus berjuang dengan hidupnya. Untuk itu Bapak dan Ibu anak-anak, mari kita menjadi umat yang bersyukur, umat yang mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan merenungkan segala pekerjaannya dalam kehidupan ini. Karena itu semua kita lakukan tidak hanya berhenti pada ucapan syukur semata. Sebab dimensi pemazmur dalam bacaan kita bukan hanya sebatas ucapan syukur atau bukan hanya sebuah ucapan syukur atas kenangan di masa lalu. Tetapi pemazmur memiliki dimensi yang memberikan kekuatan iman dalam menghadapi tantangan di masa depan. Bapak dan Ibu anak-anak, hanya kepada Tuhan kita berserah. Hanya kepada Tuhan kita berharap, sebab kasih setianya tidak pernah berubah. Ketika perjalanan hidup dan pergumulan hidup masih terus dilanjutkan,
maka andalkanlah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita harus percaya bahwa dalam anugerahnya kita terus berkarya menghasilkan perubahan-perubahan yang bukan sekedar menggantikan sesuatu menjadi baru, tetapi mengalami perubahan di dalam Kristus. Sehingga kita terus memaknai perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat sesuai kehendak Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu anak-anak, sekali lagi beta ulang kata ini. Andalkanlah Tuhan yang kasih setianya kekal. Andalkanlah Tuhan dalam perjalanan mengakhiri tahun 2021 dan siap menyambut tahun 2022. Tahun terus berubah. Dunia ini terus berubah. Hari berubah, bulan berubah, waktu berubah. Semua yang kita alami akan berubah. Tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menuntun kita tiba di tapal batas tahun 2021 dengan meyakinkan akan kasih setia Tuhan untuk menyambut tahun baru, tahun 2022 yang penuh dengan berkat dan rahmat. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak dan Ibu mengakhiri tahun 2021 ini, sekaligus beta mengakhiri beta punya pelayanan pimpin ibadah akhir tahun, melayani Bapak Ibu orang tahun ini mengakhiri. Beta ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk masuk tahun 2022 dengan penuh sukacita, membangun komitmen mewujudkan karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Bapak dan Ibu, anak-anak Tuhan, mari berdiri. Sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dari disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengenapkan bersana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk Bapak dan Ibu anak-anak. Kita akan mendengar persembahan pujian dari paduan suara pria Sanobar. Disilakan.
Bapak dan Ibu, anak-anak kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jemaat, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pertolongan Tuhan sepanjang tahun yang kita lalui. Bersukacita, kasih Tuhan
dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akan di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akan di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat undang berdiri. Persembahan umatmu, selaku ungkapan syukur padamu, atas limpahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, ya Allah kami, yang telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami sebagai ungkapan terima kasih kami Tuhan atas semua berkat yang Engkau berikan melalui tugas tanggung jawab pekerjaan kami lewat kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Terima, kuduskan dan layaklah kami Tuhan, agar persembahan ini dapat kami gunakan bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat disilahkan duduk kembali. Kembali paduan suara pria Senobar, disilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Dangke Bapak-Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak-Bapak dalam perjalanan hidup ke depan. Ebenezer dalam Gumul Sejarah 2021. Telah 365 hari kita diizinkan Tuhan merajut kasih dalam mimpi untuk menggapai asa bersama Sang Ilahi. Untuk segala mimpi itu tentu kita wajib bangun dan mengejar mimpi hingga terwujud seutuhnya. Namun, banyak jalan yang seakan-akan buntu. Langit nampak diselimuti kabut celah. Isi dunia ini seakan-akan menjadi hamba dosa dan mangsa kesia-siaan. Terkadang menjadi lupa bahwa negeri ini, dunia ini berdiri atas kehendak-Mu, Tuhan. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan tabur jalan orang dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. 2021 seakan kejam sekali bagi kami umat-Mu Tuhan. Sejak Januari, Ebenezer bergumul dengan tantangan yang tak pernah henti. Harapan untuk melakukan tanggung jawab pelayanan terus digalakkan hingga akhirnya kehadiran wabah virus corona yang mengakibatkan orang-orang mesti menerapkan pola hidup yang baru itu. Seakan-akan menghardik kehidupan manusia dan mencengangkan mata dunia. Kami sungguh-sungguh memerlukan Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Kami sungguh-sungguh tak tahu apa yang akan terjadi di hari esok dengan hidup kami.
ibadah kami serba terbatas. Bahkan segala hal diupayakan untuk dilakukan dengan serba terbatas. Namun, di Ebenezer ini kami percaya bahwa kami sungguh-sungguh Ebenezer dituntun Tuhan sampai di tapal batas hidup. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi tak bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. COVID-19 memang menjadi ancaman, namun kepastian dari Sang Allah kehidupan terus kami nikmati. Tak sedikit di 2021 memberikan catatan sejarah bahagia. Tatkala Tuhan menuntun 22 pasang insan manusia untuk menyatu dalam nikah kudusnya di jemaat ini. Dan dalam tuntunan Tuhan pula, ada 62 anak diantar menjadi pewaris tunggal kerajaan Allah melalui akta baptisan kudus. Dan juga 26 bayi lahir di tahun 2021 sebagai anugerah bagi Ebenezer. Sekalipun ada 59 kekasih kita yang harus mengakhiri pertandingan imannya di dunia ini. Namun, ada juga 108 anak Tuhan yang terpelihara dan dituntun untuk mengaku iman percayanya dalam akta peneguhan sidik gereja. Sungguh, 2021 mungkin kelam jika dipandang dari sudut pandang keputusasaan. Namun, 2021 terus menjadi tahun rahmat Tuhan, tatkala berkatnya tercurah tanpa henti dan Ia pun terus menampakkan wajahnya dalam kemurahan hati kepada kita. Tuhan tak pernah menjanjikan jalan mulus tanpa kerikil. Ia pun tak pernah berjanji lautan tanpa gelombang. Namun satu kepastian yang Ia janjikan, bahwa 970 kepala keluarga dan 4.003 jiwa di Ebenezer Skip akan tetap dijaga, dipegang tangannya, dan diatur langkahnya untuk menata hidup di 2022 yang penuh harapan. Berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan berkah.
Bapak dan Ibu anak-anak, mari kita menyatu hati dan kita ada dalam doa syafaat mengakhiri tahun 2021 ini. Dan doa ini akan diakhiri dengan ungkapan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan berkat yang melimpah di sepanjang tahun 2021 ini. 365 hari adalah rentang waktu yang panjang. Tentu saja dalam rentang waktu itu banyak hal yang kami alami. Ada manis, ada pahit, ada duka, ada suka, ada susah, ada senang. Kita boleh melewati dan kita boleh ada di tapal batas tahun 2021 ini karena kasih setia Tuhan yang menuntun kami. Sebaliknya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus, ketika duka cita, kesedihan, kekecewaan yang kami alami dalam perjalanan kehidupan, ada banyak sukacita yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Penambahan 1 tahun usia pernikahan, 1 tahun usia kelahiran. Kami sukses dan berhasil dalam usaha, pekerjaan, dan pendidikan. Selain kami bersyukur karena apa yang Tuhan nyatakan bagi kami itu selalu indah. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa sepanjang tahun 2021 ini kami selalu bergumul dengan begitu banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Penyakit yang membahayakan tubuh-tubuh kami yang Tuhan izinkan itu ada pada kami dan kami alami. Kami percaya Engkau punya maksud terindah dalam hidup kami umat-Mu. Itulah sebabnya kami sungguh-sungguh mencari Engkau di dalam perjalanan hidup ini. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika Tuhan mengizinkan kami ada dan merasakan penyakit yang sangat sakit pun, wabah penyakit yang kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan ini, seberat apapun, termasuk dengan COVID-19, tapi sebesar apapun yang kami alami dengan berbagai-bagai pergumulan itu, tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Sebesar apapun gelombang dunia ini kami lalui, Engkau pasti akan menghalaukannya bagi kami. Tuhan Yesus, tinggal beberapa jam saja kami akan segera mengakhiri tahun 2021 ini. Kami sedih, kami kecewa karena orang-orang yang kami cintai dan sayangi pergi mendahului kami menghadap hadirat-Mu. Bahkan kami sedih tak bisa menyaksikan prosesi pemakaman mereka yang meninggal karena pandemi COVID-19. Mereka harus dimakamkan dengan cara protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan, bahwa semua yang kami alami, Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapinya. Ya Tuhan Allah kami, di tahun yang hampir
Lewat ini kami mohon kepadamu, kuatkan, mampukan, dan teguhkanlah iman kami. Berikanlah pada kami semangat untuk melayani-Mu, sehingga semua yang kami alami tahun ini, kesedihan, duka cita, pengkhianatan, penghinaan, kejahatan, dan berbagai cara hidup yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, kami akan tinggalkan bersama dengan tahun yang akan berlalu ini. Kami hendak hidup dalam kasih dan kuasa-Mu untuk memiliki hidup yang baru dan siap menjalani kehidupan bersama-Mu di tahun rahmat Tuhan tahun 2022 nanti. Tuhan, sertailah kami. Tolong kami ya Tuhan. Berikanlah atas kami kekuatan, kesehatan, dan kedamaian, kenyamanan dan ketentraman bagi keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara yang ada bersama dengan kami di sini, maupun yang terpisah jauh karena pekerjaan pelayanan pendidikan yang mereka lakukan. Supaya suasana sukacita, kedamaian dapat mengiring kami untuk meninggalkan tahun 2021 ini dan masuk tahun 2022. Kami semua diberkati karena janji Tuhan itu Tuhan tepati. Karena itu Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menuntun suami, menuntun istri, menuntun anak-anak muda, menuntun orang tua, menuntun anak-anak remaja kami untuk tidak terlarut dengan minuman keras sampai mabuk atau berpesta pora, sehingga lupa bahwa ada orang tua yang lanjut usia, ada anak-anak kecil, entah sakitkah atau sehatkah. Mereka harus beristirahat. Mereka harus menikmati panjangnya malam dengan tidur yang nyenyak. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, di akhir tahun ini kami berdoa bagi pemerintah, mulai dari pusat sampai ke desa-desa yang terpencil, termasuk dengan wilayah yang kami tinggal RT RW. Engkau memberkati dan menolong mereka sebagai wakil-Mu di dunia ini untuk memimpin masyarakat yang di dalamnya kami ada, dengan bijaksana untuk mendatangkan kesejahteraan, ketentraman, bahkan kehidupan damai yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Kuatkan mereka, berikan pada mereka tubuh-tubuh yang sehat dalam menjalankan tugas dan kerja mereka dengan penuh sukacita. Kami berdoa kepadamu, pulihkanlah bangsa kami dari COVID-19 ini. Pulihkanlah umat-Mu yang ada di Jemaat Ebenezer ini, Tuhan, dari wabah penyakit yang selalu dan menjadi hal rutin dalam pergumulan kami. Kami berdoa, Tuhan dengar dan Tuhan jawablah seturut cinta kasih Tuhan atas kami. Bagi gereja-Mu di seluruh dunia, teristimewa Gereja Protestan Maluku, para pemimpin baik di tingkat sinode, klasis pun jemaat-jemaat, jadikanlah kami saksi-saksi kebenaran-Mu. Ubahlah hati-hati yang memosisikan diri sebagai penguasa agar berubah menjadi pelayan yang berhati hamba. Kami akan mengakhiri tahun 2021 ini. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di tahun 2021 ini belum selesai. Seperti pembangunan gedung gereja Gloria, pembangunan Pastori 4. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah kami. Berikanlah kami kemampuan dan semangat, berikanlah kami hikmat untuk menuntun kami
mengakhiri tahun 2021 ini dan masuk tahun 2022 dengan tetap semangat untuk bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu ya Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus, kami serahkan perjalanan hidup kami di tahun yang baru nanti ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Kami berdoa. Kami bermohon Tuhan Allah, dalam karya kasih-Mu kami berharap, biarlah kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Dalam melakukan tugas pelayanan baik sebagai pendeta organik, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, Bapak Ibu pendeta yang berdomisili dalam jemaat ini, Bapak Ibu penatua dan Bapak Ibu diaken, rekan-rekan pelayan yang ada di sektor pun unit, para tua agama, para pegawai kantor jemaat, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara yang setia menopang kami dalam melakukan tanggung jawab sebagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Anak-anak, saudara-saudara yang terlibat dalam tim pelayanan kebaktian, diberkatilah semua kami ya Tuhan. Paduan suara pria Sanobar, anak Tuhan Bapak Semi Lesnusa, Tuhan pakai mereka untuk dapat memuliakan Tuhan, bersaksi tentang kemuliaan Tuhan dalam kebaktian akhir tahun ini dengan kidung pujian mereka, dengan telah menopang kami untuk ada dalam pelayanan ini. Diberkatilah mereka Tuhan dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus, ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni akan kesalahan orang lain. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi biarlah Tuhan melepaskan kami dari segala kecemaran kami, supaya kami mengakhiri tahun 2021 ini dengan hati yang damai dan sukacita, walaupun banyak tantangan, ancaman kami hadapi. Tapi suasana sukacita dan damai itu mengiring kami untuk menyambut tahun yang baru, tahun 2022, tahun yang penuh dengan berkat dan rahmat. Engkau ya Tuhan sumber pengharapan kami yang siap untuk menuntun kami melangkah masuk di tahun 2022 ini. Karena itu Tuhan Allah, sambut jua doa dan syukur kami di akhir tahun ini. Sambut jua Tuhan kehidupan kami yang kami bawakan kepadamu. Diri kami Tuhan, miring telinga pengasihan-Mu, dengar dan sautilah doa kami yang kami bawakan kepadamu di saat ini. Bukan dengan nama lain, tetapi dengan nama Tuhan Yesus yang mengajar semua kami untuk menyapa Engkau dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari berdiri Bapak dan Ibu, anak-anak. Tahun 2021 sesaat lagi akan berlalu.
dan tidak akan kembali lagi. Tetapi makna hidup yang telah dan tetap membekas akan selalu mengingatkan, memberi pengalaman dan pelajaran tentang hadirnya pertolongan Tuhan bagi kita yang akan menyiapkan diri memasuki tahun yang baru 2022. Jemaat yang diberkati Tuhan, pergilah dan berkaryalah dalam Tuhan. Ingatlah bahwa tidak selamanya lautan teduh tanpa ombak dan angin ribut menyerang. Tetapi satu hal yang pasti adalah Ia menjanjikan kepastian tiba di seberang. Dalam janji Tuhan itulah terimalah jaminan berkat-Nya. Tuhan akan memberi damai sejahtera sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dia akan melenyapkan binatang buas dari hadapanmu dan pedang tidak akan melintasmu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu masing-masing silakan duduk dan ada dalam doa syukur. Bapak dan Ibu anak-anak, selamat memasuki tahun baru tahun 2022. Beta bersama keluarga mengucapkan sukacita, damai sejahtera, mengirim perjalanan kita semua di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan ini. Selamat malam, shalom.
takkan kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Oh, tidakkan aku lupakan, aku memimpinku, aku memimpinku. Oh, tidakkan aku lupakan, aku penolongmu.